Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Sinik Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kita jumpa kali ini di mata kuliah statistika pertemuan yang ketiga. Kita bahas mengenai ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan dan ukuran dispersi. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Yang pertama, kita bahas mengenai ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan. Untuk ukuran yang gejala pusat data yang dikelompokkan di sini, yang pertama adalah rata-rata hitung. Di sini X sama dengan sigma FI kali MI dibagi sigma FI. Nah, di sini karena ada sigma, berarti di sini kita hitung dulu FI kali MI ditotalkan, baru kemudian di sini berapa total FI-nya. Kita lihat di sini, di mana F adalah frekuensi ya, M ini adalah titik tengah. Misalkan ini adalah sebuah tabel untuk tabel yang sudah dikelompokkan. Nah, ini adalah frekuensi, jadi ini adalah batas kelasnya, kelas 1 30 sampai 39, kelas 2 40 sampai 49 dan seterusnya. Untuk kelas 1 antara 30 sampai 39. Di sini frekuensinya ada 2. Nah, kita hitung dulu titik tengahnya. Titik tengah ini 34,5. Dari mana? Dari 30 ditambah 39 dibagi 2. Jadi ada 34,5. 44,5 sama dengan 40 ditambah 49 dibagi 2. Ya, berarti ini adalah rata-rata dari batas bawah dan batas atas. Oke. Nah, sekarang anggap saja ini sudah kita cari. Kemudian kita cari sigma FI dikalikan MI. FI ini adalah frekuensinya, MI ini berarti titik tengahnya. Berarti 2 kali 34,5 sama dengan 69. 3 kali 44,5 sama dengan 133,5 dan seterusnya. Oke, jadi total dari sigma FI kali MI ada 7.250. Sedangkan sigma F di sini dari frekuensi per kelas ini di total ada 100. Oke, sekarang kita masukkan dari rumus yang ini. Rata-rata hitungnya sama dengan sigma FI kali MI. Di sini ya, sigma FI kali MI dibagi dengan, di sini adalah sigma F-nya. Berarti ada 7250 dibagi dengan 100. Jadi ada 72,50. Oke. Atau 72,5 ya, sama aja. Sekarang median. Median itu titik tengah. Ini adalah rumusnya. Median sama dengan LM plus N per 2. Kenapa 2? Karena di sini median, berarti membagi menjadi 2 di tengahnya ya. Min sigma F per sigma F kali C. Oke, di mana kita lihat M ini adalah median untuk data kelompok, LM adalah tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median. N ini adalah jumlah frekuensi, F adalah frekuensi kumulatif di atas kelas median. Ya. Oke, kemudian di sini FM adalah frekuensi kelas median dan interval C adalah interval kelas median. Kita lihat ini, misalkan seperti ini datanya ya. Median, kenapa mediannya ada di sini? Karena 100 dibagi 2, kan median itu membagi 2, berarti 100 dibagi 2 itu sama dengan 50. Kita lihat 50 ada di sini. Kenapa? Kalau kita lihat frekuensi kumulatif untuk yang maksimal di sini ada 36, ini di kelas 60 sampai 69. Di sini frekuensi kumulatifnya 36. Berarti yang frekuensi yang 50, yang ke-50 pasti ada di sini. Oke. Nah, kita sudah tahu
tempatnya kelas median. Sekarang berapakah LM? Nih ya, LM adalah tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median. Berarti tepi bawahnya berarti 70 dikurangi dengan setengah. Berarti 69,5. Oke. Kemudian N sama dengan 100. Ini totalnya. N jumlah totalnya ini 100. Sigma F sama dengan 36. Sigma F ini 36 dari mana? Yang ini. Ini adalah sigma F. Frekuensi kumulatif di atas kelas median. Berarti di atasnya di sini ada 36. Oke. Kemudian FM ini 32. 32 ini adalah frekuensi yang di sini. Frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median. Oke, sekarang C-nya berapa? Ya, Anda bisa ambil 40 dikurangi 30, kalau saya lebih suka begitu ya sama saja ya, berarti sama dengan 10 C ya. Sebenarnya dari sini ya 30 sampai 39 itu ada berapa? Berarti di sini 39 berapa nih? 39 dikurangin 30 plus 1. Nah, berarti sama dengan 10 juga akhirnya. Oke, next. Median itu berapa? Di sini kita tinggal masukkan ya. Median itu LM-nya. LM-nya adalah 69,5. Oke. 100 ini adalah N dibagi 2 ya, karena itu adalah median. 36 ini adalah sigma FM ya. Di sini dibagi dengan 32. Ini FM ya harusnya, bukan sigma apa namanya, bukan sigma F. Ini adalah FM ya. Oke, saya pakai ini aja. Karena ini saya pakai snipping tools, oke, saya juga pakai snipping tools saja untuk membenarkannya. Ini bukan sigma F, tapi ini adalah FM. Oke, kita ambil FM-nya di sini. Oke, kita tuliskan di sini. Ini ya. Nah, ini agak ke bawah mungkin. Nah, biar kelihatan ya. Oke, seperti ini. Oke, jadi setelah kita hitung, yang ini N per 2 dikurangi, ini ada 50 dibagi 36, berarti kan, dikurang 36, berarti kan 14 ya. Dikalikan 10, 140 dibagi 32, gitu ya. Jadi ditambah dengan 69,5. Jadi ada 73,875. Oke, kita besarkan lagi. Oke, ini median yang tadi. Oke, sekarang selanjutnya kita masuk ke modus. Ini angka yang sering muncul. Ini rumusnya. Mod itu modus ya, sama dengan Elmo plus D1 per D1 plus D2. Ini D1 kali C ya. Per D1 plus D2. Nah, ini adalah modusnya. Elmo ini adalah tepi bawah kelas modus. Jadi kita harus tahu dulu ada di mana modus tadi berada. Oke, kemudian D1 ini selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Oke. Kalau D2 adalah frekuensi kalau tadi sebelumnya, sekarang sesudahnya ya. Selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. C adalah interval. Oke. Misalkan ini contohnya seperti ini kita pakai yang tadi saja. Oke, sekarang kita lihat kelas modus ada di mana. Kita lihat yang frekuensinya paling besar, itulah yang paling sering muncul. Berarti ada di sini. Di kelas 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, yaitu kelas yang dari 70 sampai 79. Inilah kelas modusnya. Selanjutnya, Elmo, berarti 70 dikurangi 0,5. Itu tepi bawah, berarti 70 dikurangi 0,5. Jadi 69,5. D1 ini berarti selisih antara ini, frekuensi ini, dengan 20 dengan yang di atasnya, berarti 12 ya. D2 ini berarti antara ini dengan di bawahnya, berarti 32 dikurangi 25, 7 ya. Kemudian C ini adalah range-nya atau panjangnya, berarti di sini 30 dikurangi 40, jadi 10. Oke, sekarang kita masukkan modus sama dengan Elmo ini 69,5 ya.
dibagi dengan D1 ini adalah 12, dikalikan dengan C ini adalah 10, dibagi 12 plus, nah ini 12 plus 7 dari mana? D1 ditambah D2. 12 plus 7, 7-nya ini. Oke, berarti sama dengan 75,816. Selanjutnya, fraktil. Fraktil ini membagi seperangkat data yang terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Yang pertama adalah kuartil. Ini kuartil ya, 1, 2, 3, 4. Ada data dari Q0 sampai Q4 dibagi menjadi 4. Berarti ada Q1, Q2, Q3, Q4. Berarti yang kita cari adalah yang Q1, Q2, dan Q3. Oke, kita lihat ini adalah rumusnya. Q1 sama dengan LOLQ ditambah IN. I ini berarti Q yang keberapa? Misalnya kita mau menghitung Q3, berarti I-nya adalah 3. Kalau Q1 berarti I-nya adalah 1. N ini adalah berapa jumlah data ya. Nah, ini seperti ini kuartil yang ke I ya. Kemudian di sini N ini adalah jumlah frekuensi jumlahnya ya. Sigma F ini frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum QI. Ya, kemudian FQ ini adalah frekuensi kelas fraktil, C ini adalah interval atau range-nya. Kita lihat, misalnya seperti ini, kita lihat Q1 ada di kelas yang saya kasih warna kuning. Kenapa? Karena di sini totalnya ada 100, kalau dibagi 4, karena kuartil yang kita cari, berarti 25. Nah, angka 25 itu ada di mana? Gitu ya. Berarti di sini Q1 berarti ada di 32. Harusnya ada di sini. Oke, sebentar. Kita end show dulu. Oke. Oke, kita lihat kenapa di sini ada di yang saya kasih warna kuning Q1-nya. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Kita lihat 25 itu di kumulatifnya itu ada di sini. Kenapa? Karena untuk yang kelas, kalau di kelas 1, di sini kan frekuensi kumulatifnya 2, ya kan? Untuk kelas 2, 5, ya kan? Untuk yang kelas 3, berarti 16. Nah, setelah 16 itu terakhir ya di sini. Nah, di sini langsung 36, berarti di sini untuk yang Q1-nya ada di kelas 60 sampai 69. Kenapa? Karena frekuensinya pasti ada di sini ya, setelah 16 ke atas ya. Kemudian di sini ada maksimal 36, berarti 25 ada di sini. Oke, kalau di sini kan maksimalnya 16. Kalau di sini maksimalnya 36. Berarti ini ya tempat Q1. Kalau Q2, kita lihat Q2 berarti di sini 100 dibagi 2, berarti ada berapa? 100 dibagi 2 itu berarti ada 50. Berarti di sini maksimal 36, berarti 50 ada di sini. Oke. Kemudian kalau di sini Q3 berarti 3/4 kali 100. Kalau tadi kan 2/4 itu sama dengan setengah ya, sama ya. Kalau sekarang 3/4 kali 100 berarti 75. Berarti angka 75 itu ada di setelah 68. Berarti ada di sini. Karena masuk ke maksimal 93. Berarti masuk ke sini. Inilah Q3. Sekarang kita lihat. Nah, ini Q1-nya, Q1 berarti 59,5. Kenapa? Kita lihat kembali ke sini, LQ. Kita lihat di kelas ini, ya. Kelas L-nya adalah tepi bawah kelas kuartil. Karena kuartil satunya di sini berarti 60 dikurangi setengah, berarti 59,5. Oke. Kemudian kita lihat kali di sini 1, karena Q1 berarti 1 kali 1 sama dengan 1 ya. Nah, ini ya, berarti 1 kali 100 ya, kali 100 ya. Karena di sini Q1 berarti dibagi 4 berarti 25. Anda bisa langsung juga dibagi di sini ditulis 25 juga boleh. Bagaimana menurut Anda? Gampang saja ya.
Ini biar jelas, ditulis 1/100 dibagi 4. Ini sengaja saya kasih dalam kurung. Min 16. 16 itu adalah yang ini, 16. Ya, berarti di atas dari kelas kuartil kumulatif, di atas kelas kuartil yang kita akan hitung. 16 ya per 20, ini adalah 20 yang di sini. Frekuensi di mana kuartil tersebut berada. Oke, dibagi dengan 20. 20 ya. Dibagi. Jadi ini 20-nya adanya dari sini. Jadi kali 10. 10-nya dari mana? 10-nya ini adalah jangkauan atau intervalnya. Interval ya, bukan jangkauan. Interval kelas kuartil. Jadi 69 plus 1 dikurang 60. Jadi ada 10. Oke. Jadi di sini ini ketemunya 4,5 ya. 25 dibagi 4 per 20 min 16 ya. 25 dibagi 4 100 dibagi 4 25 dikurangi 16 ya. Anda hitung ya, di sini ketemunya akan menjadi 64. Ini adalah 4,5 ya. Di sini tetap 59,5. Jadi kuartil 1 ada di 64. Berarti tetap di sini kelasnya, tapi ada di angka yang 64. Oke, sekarang yang ini Q2. Sama dengan Q1, cuma bedanya kalau Q2, berarti di sini NI-nya adalah 2, berarti 2 kali 100 dibagi 4. Oke, 2 kali 100 dibagi 4. Ya, ini kenapa 69,5 L-nya? Q2 ada di sini. Berarti LQ1 LQ berapa nih? LQ2 berarti sama dengan 70. Ini kan ada di sini ya Q2-nya. 70 dikurangi setengah, berarti ada 69,5 ya. 2 kali 100 I-nya 2 kali 100 100 ini yang ini ya. Kemudian dibagi 4 ya, karena kita ambilnya adalah kuartil kita carinya. 36 kita lihat berarti di atasnya, di atas dari kuartil 2 ada 36. Frekuensi kumulatif di atas I berarti di sini 36. Oke, dibagi 32 adalah frekuensi kumulatif di mana kuartil yang kita cari berada. Di sini ada 32. Oke, kali 10 ini 10 dari mana? Dari C-nya atau dari intervalnya. Oke, jadi di sini ketemunya 73,875. Oke, sekarang kita lihat yang di sini. Yang Q3. Q3 ada di sini. Berarti untuk L-nya itu berarti ada di 80. Ini tepi bawahnya berarti 80 dikurangi 0,5 berarti 79,5. Oke. Di sini kita cari Q3 berarti I-nya adalah 3. 3 kali 100 per 4. Oke. Berarti di sini ada 3 kali 100 per 4 ya. Dikurangi 68 dikalikan dengan 10 per 25. Jadi ketemunya ada 82,3. Oke, sekarang kita lanjutkan desil ya. Ini adalah desil dulu, desil biar kelihatan banget ya. Desil ini berarti membagi menjadi 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti mulai dari D0 sampai D8. Nah, yang kita cari biasanya dari sini. Karena D8 ini sudah pasti yang paling terakhir. Oke, sekarang kita lihat. Ini adalah rumusnya. DI sama dengan di sini LD. Ini adalah desil yang keberapa misalnya. L di mana desil yang kita cari berada. Sama dengan yang tadi sebenarnya rumusnya ya. Plus IN per 10. Kenapa? Karena kalau tadi apa namanya? Di sini dibagi contohnya ya. Oke, di sini dibagi 10 karena desil ya. Kemudian di sini sigma F per FD dikalikan C. Oke, sekarang kita lihat contoh. Kita mau cari desil yang keberapa? Oke, desil yang keberapa? Nah, di sini 50 ya sampai 59. Kenapa? Kita lihat desil. Ini frekuensinya totalnya adalah 100. Sebentar. Oke, saya ulangi. Untuk yang D1 di sini ada di kelas yang saya kasih warna biru yaitu antara 50 sampai 59. Kenapa demikian? 100
dikali 1 karena Q-nya Q1 ya, berarti dibagi dengan 10. Kenapa 10-nya itu adalah desilnya? Q-nya adalah yang Q D berapa? D1 berarti 1. 1 kali N per 10. Oke. Dikurangi dengan sigma F. Nah, seperti ini ya. Ini kembalikan ke rumus. Jadi kita lihat ini adalah D1, D2 di mana? Berarti 2 kali N per 10. Jadi ada di sini. 2 kali N per 10. Berarti berapa? Ada di 20 ya. 2 kali N, 2 kali 100 dibagi 10, 200. Berarti 20 ada di sini. Kenapa? Setelah 16, 20 ada di sini. D3 berapa? Berarti 3 kali 100 dibagi 10. Berarti 300 dibagi 10, ada 30. Ya. Ini 30 juga ada di sini. Setelah 16, berarti 30. Ini masih ada di range yang 36, ini yang kumulatifnya. Oke, jadi D2, D3. D4 di mana? Berarti kita I-nya dirubah lagi menjadi 4. Kalau D4 berarti 4 kali 100 dibagi 10, jadi 40. 40 bukan di sini lagi. Kenapa? Karena setelah di sini kan maksimalnya 36. Setelah 36 berarti masuk ke kelas sini dia. Oke, D5 juga sama. Berarti 5 kali 100 dibagi 5. Berarti ada di mana? Ada di sini. Berarti kan 50. Oke, 60 di mana? 60 masih di sini. Kenapa? 6 kali 100 dibagi 10. Nah, itu ada berapa? Ada di kelas di sini, ada 60. Oke, nah sekarang di sini kan terakhirnya 68 ya maksimal. Frekuensi kumulatif untuk yang kelas antara 70 sampai 79 adalah 68. Berarti kalau kita hitung D7, D7 berarti 7 kali 100 dibagi 10, ada 70. 70 bukan, nggak bisa lagi masuk di sini karena maksimalnya kumulatifnya ada 68. Berarti pasti masuk di kelas setelahnya. Oke, berarti ada di sini. D7, D8, D9. Nah, kalau D100 berarti ada di sini. Oke, sekarang kita lihat contohnya saja karena banyak ya. D1 berarti 49, nih D1 ada di sini. 49 berarti 50 dikurangi setengah. Oke. Nah, ini sama dengan sebenarnya sama dengan rumusnya ya, cuman di sini bedanya kalau tadi dibagi 4, di sini dibagi 10 karena desil. Oke. 1 kali 100 per 10 ya, dibagi 11. 11-nya dari mana? Oh ya, di sini men 5. Men 5-nya adalah di atasnya di sini. Oke. 11 berarti ada di sini. 11 berarti ada di mana? Ada di frekuensi di mana kelas desil 1 berada. Oke. Kalau di sini ini yang sigma F ini adalah frekuensi kumulatif di atas. Berarti dari sini ke atas. Berarti ada 5 ya. Atau dari sini ya, ini ke atas berarti sama dengan frekuensi kumulatif. Saya lebih suka melihat di sini langsung ya. Jadi 16 dikurangi 5 ya, dibagi 11 yang di sini. Kali 10 itu adalah intervalnya ya. Dibagi tadi dibagi 11 ini sudah ya. 49 berarti ini yang di sini. 50 dikurangi setengah. Jadi ketemunya adalah 49,5 plus 4,54. Jadi ada 54,4. Oke. Kemudian D2, caranya sama. D2 ada di sini. Tadi sudah kita bahas. Berarti tepi kelas D2 di mana desil 2 berada adalah 60 dikurang setengah. Berarti 59,5. Desil yang kita cari 2, berarti 2 kali 100 per 10. Men 16 di atas ini, kumulatif di atasnya adalah 16. Ya, dikurang berapa? Dibagi berapa? Dibagi 20. Dari mana? Ini adalah frekuensi kelas desil 2. Oke. Kemudian kali 10. 10 ini adalah intervalnya. Jadi ketemunya ada 63,5. D3 juga sama, berarti 3 kali 100 per 10. Ya. Berarti I-nya yang berubah ya. Ini menjadi kenapa di sini di sini bukan 59, sebentar. Di sini D3 masih di tempat yang sama. Oke, saya belum lihat. Oke, ini untuk yang D3 ini masih di sini di kelas yang sama D3 berarti 59,5 dari 60 dikurang dengan setengah berarti 59,5. Oke, 3 kali 100 per 10 men 16 ini di atasnya
ya, per 20 di sini, ya, kali 10, berarti ini adalah interval. Jadi ada 66,5 dan seterusnya. Presentil, kalau tadi desil dibagi berapa? Dibagi apa namanya? 8 dibagi 10. Kalau kuartil dibagi 4, kalau presentil berarti dibagi 100. Oke. Nah, kita lihat ini rumusnya sama, cuma bedanya yang tadi ya. Kalau kuartil ini dibagi 4, desil dibagi 10 yang di sini. Kalau presentil dibagi 100. Jadi saya tidak usah kasih bagannya karena panjang ya 100. Oke, kita lihat ini kita masih pakai yang sama ya. Sekarang kita ingin tahu berapa P1 ada di mana? Presentil 1, berarti ada di sini ya. Kenapa? 1 kali 100, 100 dibagi 100 berarti ada di sini. P2. Nah, P2 gimana? Berarti di sini. 2 dikalikan dengan 100 dibagi 100. Berarti 200 per 200 per 100 ada 2. Berarti 2 ada di sini. Ini masih ada dalam batas di sini. Ada P1, P2. Bagaimana kalau P3? P3 berarti 3 kali 100 dibagi 100. Berarti 300 dibagi 100. Oke, dan seterusnya ini sampai dengan di sini yang 100. Oke, sekarang kita lihat P1. 29,5 dari mana? Ini adalah LP-nya, berarti 30, karena di sini P1 ya, presentil 1 ada di kelas pertama, berarti 30 dikurangi 0,5, jadi ada 29,5. 1 kali 100, P-nya P1, I-nya 1, berarti I kali 100 bagi 100 sebagai tandanya adalah presentil ya. Dikurangi 0 karena sebelumnya kan nggak ada, berarti 0 per 2. 2 dari mana? Dari sini. Oke. Kali 10 ini adalah kelas intervalnya. Jadi ada 34,5. Oke. P2 berarti kita ganti I-nya adalah 2. Kebetulan di sini kelasnya di sama, berarti di sini tepi bawah kelas presentil 2 adalah 30 dikurangi setengah dan seterusnya. Jadi di sini ketemunya 39,5. Sekarang yang ketiga ini agak beda ya. Berarti kita lihat 3 ada di sini ya. I kali M berarti 3 kali 100 dibagi 100. Berarti 300 dibagi 100 ada berapa? Ada 3. Nah, 3 berarti ada di sini. Pasti yang ada di kelas ini. Kenapa? Kalau di atasnya maksimal 2, berarti 3 sudah masuk ke sini. Oke, berarti tepi bawahnya adalah 40 dikurangi dengan setengah. Makanya 39,5. Oke, nah ini sama. I-nya adalah 3, karena yang kita akan cari adalah P3 presentil 3, berarti 3 kali 100 dibagi 100, dikurang 2. 2 ini adalah frekuensi kumulatif sebelumnya. Di atasnya maksudnya ya. Berarti 2, kemudian dibagi 3. Nah, 3 ini adalah frekuensi di mana presentil yang kita cari. Karena kita cari P3 berarti presentil 3 berarti. Berarti ini adalah frekuensinya. Oke. 10 ini adalah kelas interval. Berarti ketemunya 39,5 ditambah 3,33. Jadi ada 42,83 dan seterusnya. Oke, kita masuk ke ukuran dispersi. Ini untuk jangkauan ya. Yang pertama range-nya itu jangkauan nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Jadi kalau misalnya ini adalah ada data yang sudah, ini sengaja saya sudah kelompokkan ya, minimal di sini 22, kemudian maksimal 86. Jadi jangkauannya sama dengan 86 dikurang minimalnya 22. Jadi ada 64. Oke, sekarang untuk simpangan rata-rata atau mean deviation, ini merupakan jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai rata-rata ya dibagi dengan banyaknya data. Di sini ada 2 ya, ada data yang tidak berkelompok, ada yang berkelompok. Kita ambil satu dulu yang tidak berkelompok ya. Ini rumusnya sebenarnya sama ya, cuma nanti bedanya pada saat perhitungannya pakai yang berkelompok dan tidak berkelompok. Oke. SR sama dengan 1 per N, sigma ini harga mutlak dari X
min X bar. X bar ini adalah rata-ratanya, berarti sigma X dibagi dengan N. Itu adalah X bar. Oke. Ini SR inilah simpangan rata-rata, X adalah nilai datanya, X bar ini rata-rata hitung. Oke. Kemudian di sini ada frekuensi kelas untuk data berkelompok, ini ada F ya. Apabila tidak, berarti tidak. Kemudian N adalah banyaknya data. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita ambil contoh yang tadi saja ya. Setelah ini kan tadinya sampai sini ya. Kemudian kita cari X min X bar. Nah, di sini kita cari X min X bar. X barnya itu ada berapa ini? Berarti ada 2709. Ini totalnya. Berarti total X min per N. Nah, N-nya berapa? N-nya berarti dibagi dengan ini. Dibagi dengan 50 karena N-nya jumlahnya ya 50. Berarti ada 54,18. Nah, setelah itu kita hitung untuk yang N1 berarti X-nya ini. Nggak kelihatan ya. 32,18. Oke. Berarti ini 32 apa namanya? Dapatnya dari X min X bar. Berarti 22 dikurang 54,18. Ini ketemunya. Oke. Kemudian kita lihat yang jelas, nah 5 ya, yang kelima. Untuk yang N, jumlah N yang kelima, berarti 30 dikurang dengan 54,18. Isinya kan minus ya. Minus 24,18. Nah, setelah ketemu semuanya, anggap saja semuanya sudah ketemu. Nah, ini di harga mutlak. Harga mutlak berarti yang minus akan menjadi plus. Jadi tidak ada dikenal minus, tapi langsung plus. Jadi ini di harga mutlak, ini ketemunya. Jadi kita total menjadi 679. Jadi SR-nya sama dengan 679 dibagi dengan 50. Dibagi dengan ini kan ini sudah ketemu, kalau dikalikan per N sama dengan dibagi dengan 50 sama ya. 1 dikalikan 679 dibagi 50 sama aja. Ketemunya 13,58. Ini untuk data yang tidak berkelompok. Oke, sekarang untuk data yang dikelompokkan, nah seperti ini ya. Ini adalah misalkan ini adalah datanya, ini rumusnya sama, kita tidak usah bahas ya. Sekarang bedanya apa? Kita lihat ini datanya adalah yang berkelompok. Jadi yang diketahui ini dulu sama frekuensinya ya. 5, 7, 9, 11, 9, 8, 1. Nah, sekarang kita cari XI. XI ini adalah titik tengahnya. Jadi 22 ditambah 31 dibagi 2. Jadi ketemunya ada 26,5. 32 ditambah 41 dibagi 2, berarti 36,5 dan seterusnya. Jadi ini adalah titik tengahnya dari kelas, dari masing-masing kelas. Oke. Nah, setelah itu baru kita kalikan F kalikan XI, berarti ada 5 dikalikan 26,5 ketemu 132,5. 7 dikalikan 36,5 jadi sama dengan 255,5 dan seterusnya ya. Sehingga total FI kali XI ini ada 2725. Ini adalah total dari sini ke bawah. Oke. F ini totalnya ini di total jadi menjadi 50. Nah, sekarang SR-nya kita tinggal masukkan. Ini kan sama ya rumusnya. Berarti 27,25 dibagi 50. Jadi sama dengan 54,5. Oke, next. Variasi. Ini rata-rata kuadrat, selisih, atau kuadrat simpangan, atau semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Di sini juga ada yang data yang tidak berkelompok dan yang berkelompok. Kita yang tidak berkelompok dulu. Ini rumusnya. S kuadrat, ingat ya, variasi ini S kuadrat. Nanti ada lagi apa namanya simpangan, simpangannya. Itu kita lihat kalau yang dikuadratkan berarti ini masih variasi namanya. Berarti 1 per N-1 kali sigma X min X bar kuadrat. Oke, ini keterangannya sama dengan yang tadi, bedanya S kuadrat ditambah ya. S kuadrat ini adalah variasi. Next, kita lihat. Misalkan ini adalah datanya, kita ambil yang sama saja. Sekarang
Kita cari dulu X min X bar. Ya, sama dengan yang tadi caranya X min X bar berarti 22 dikurangi dengan 54,18. Karena X barnya sama dengan 2709 dibagi dengan totalnya ini 50. Oke, jadi ada 54,18 ya. Kemudian ini X min X bar ya berarti di sini 22 dikurang 54,18 dan seterusnya. Ini kan ketemunya negatif ya. Walaupun negatif nggak masalah, tidak usah kita harga mutlak, tapi karena rumusnya langsung kuadrat, berarti langsung dikuadratkan saja. Min 32,18 kuadrat sama dengan 1035,6 dan seterusnya. Jadi totalnya ada 13311. Oke, saya ulangi ya. Ini X min X bar, kita hitung semuanya. Dari mana? Dari ini adalah X-nya, kalau untuk yang X1 berarti 22, untuk X1 ya. 22 dikurang dengan 54,18 dikuadratkan. Ini kan untuk X min X bar sama dengan 22 dikurang 54,18. Jadi ada min 32,18. Min 32,18 dikuadratkan. Karena ini rumusnya kan dikuadratkan. Berarti ada 1035,6. Oke, demikian juga untuk yang N2. Di sini X2-nya ada berapa? 25. Berarti untuk X min X bar-nya menjadi 25 dikurang berapa? Dikurang 54,18 ya. Jadi ketemunya min 29,18. Ini dikuadratkan menjadi 851,47. Oke, Anda bisa praktekkan di Excel-nya ya. Kemudian dan seterusnya kalau Excel kan tinggal copy ke bawah fase ketemu semua. Baru kemudian kita buat di sini sama dengan gitu ya. Kurung buka ya dari sini sama lebih enak ya. Oke. Ini saya ambil biar ringkas saja ya. Jadi ada totalnya ada 13311. Nah, sekarang S kuadratnya berapa? Hanya sampai S kuadrat saja. Kalau yang ditanya adalah variasi, berarti S kuadratnya yang kita cari ya. Kita masukkan ke rumus ini 1/50 min 1 ini ya. Kali ini ketemunya berapa? Ketemunya 3311. Jadi ketemunya ada S kuadrat sama dengan 271,6608 atau kalau mau digunakan 272 boleh. Kenapa? 0,5 dibuatkan ke atas. Oke, next variasi untuk yang data yang dikelompokkan ya. Rumusnya sama ya. Ini keterangannya sama. Misalkan ini adalah datanya. Oke. Maka S kuadrat ini caranya saja yang beda ya. Kita cari XI sama dengan yang tadi. Ini adalah titik tengah yang ada di sini. Berarti 22 plus 31 dibagi 2 ada 26,5. Oke, ini dari mana? Dari 32 plus 41 dibagi 2. Jadi ada 36,5 dan seterusnya. Baru kita cari FXI, berarti frekuensi dikalikan dengan XI, berarti ada 5 kali 26,5. Jadi ketemunya adalah 132,5. Nah, sekarang F ini ya dikurang X bar. Di sini X min X bar kuadrat ya. Kita lihat sebentar. Nah, ini X min frekuensinya ini ya kan. Nah, ini dikurangi dengan kalau X min X bar ini kan diwakili dengan yang di sini. X min X bar ini adalah FXI, berarti kita ada 3511,25 ya. Ini bisa juga sebenarnya kalau langsung dikalikan ya. Ya, X bar-nya ini berarti ada di rata-rata. Ya, ini adalah rata-ratanya. Ini adalah apa namanya? X-nya, ini X-nya, ini adalah kalau di rata-rata berarti rata-rata. Dikalikan saja. Oke. Dan seterusnya yang ketemu 16 1512,5. Jadi S kuadrat kita tinggal masukkan rumusnya, ini diganti ya menjadi 3296,17. Oke, next untuk simpangan baku. Ini adalah akar pangkat 2 dari variasi. Jadi yang tadi kan saya bilang kalau sampai kuadrat saja itu hanya
hanya sampai variasi saja. Kalau simpangan baku adalah akar dari variasi tadi. Untuk data yang tidak berkelompok, tadi sudah dihitung tadi ya, S kuadratnya ini adalah variasi yang tidak berkelompok, 271,668. Berarti S-nya akar dari ini. Jadi ada 16,48. Oke, next. Ini untuk yang data berkelompok tadi sudah dihitung sama dengan yang tadi, berarti kalau S2-nya sama S kuadratnya sama dengan 3296,176, maka S-nya adalah akarnya, akar pangkat 2-nya. Jadi ada 57,41. Oke, next. Ini untuk jangkauan kuartil atau rentang semi antar kuartil atau deviasi kuartil ya. Nah, ini rumusnya JK sama dengan ini JK ini adalah jangkauan kuartil setengah dari Q3 min Q1. Nah, misalkan ini seperti ini sama dengan yang tadi ya. Ini Q1-nya berapa? Ini sudah ketemu, tadi sudah kita hitung. Ini adalah Q3-nya sudah kita hitung. Berarti jangkauan kuartil sama dengan Q3 dikurangi Q1. Berarti ini ya, setengah Q3 min Q1. Berarti ada setengah kali selisihnya ini. 82,3 dikurangi 64. Jadi sama dengan 9,15. Sekarang bagaimana dengan jangkauan presentil? Berarti ini rumusnya, ini adalah jangkauan presentil. Kalau tadi kan JK ya, sekarang kalau JP berarti 10 sampai 90, berarti 90 dikurangi P10. P90 dikurangi P10. Kita lihat. Ini apa namanya? P10 tadi sudah kita hitung. Ini P90 ya. Ini P90 berarti 90 itu ada di mana? Berarti ada di berapa? 90 berarti P90 kali 100 dibagi 100 ya, berarti 90. 90 itu ada di sini. Berarti 80 dikurang 0,5, 79,5. Oke, selanjutnya ini kita hitung ya menjadi 88,3. Anda coba hitung ulang ya. Nah, sekarang JP berarti selisih antara P90 dengan P10. Jadi 88,3 dikurang 54,5 yang ini. Sama dengan 33,25. Oke, selanjutnya untuk yang ke Excel-nya untuk prakteknya ya. Oke, kita menggunakan Excel-nya dulu. Sebenarnya kemarin sudah, tapi tidak apa-apa, kita ulang ya. Ini ada N-nya, kemudian ini adalah X-nya ke bawah ya. Biar nampak jelas, kita kecilkan saja. Di sini ada sampai 50 data, jadi N sama dengan 50. Jadi sama dengan yang kemarin, caranya kita ulang. Kita klik data. Tadinya home seperti ini ya, kita klik data. Kita kan sudah masuk ke untuk yang analyze sudah muncul ya. Kalau belum muncul kan seperti kemarin file, kemudian ada option, kemudian di sini ada klik add in seperti ini kan. Kemudian toolbox-nya kita lihat di sini add in sudah muncul go, kemudian analis toolbox di checklist seperti ini baru off. Nah, karena ini sudah muncul, kita tinggal pakai analyze, kita cari yang descriptive statistik. Oke, klik 2 kali atau klik off saja boleh. Nah, yang ini untuk input range-nya kita mulai dari sini. Dari N1 sampai N50 kita drag, kita lepas. Oke, kemudian kita pilih kolom saja biar enak ya. Kemudian output range-nya kita pilih di mana. Misalkan kita pilih di sini. Nah, terserah Anda mau pilih di mana. Oke, kemudian kita klik yang tadinya sini nggak ada, klik summary statistik. Oke, baru kemudian oke. Nah, ini kita besarkan. Nah, ini ada min, standar, median, modus, dan seterusnya. Oke, ini ada standar deviasi, ada sampel, nah, ada kurtosis, salah ya, ada Q-ness, range, dan seterusnya. Oke, ini untuk yang pakai Excel-nya. Oke, selanjutnya untuk yang
menggunakan SPSS, berarti saya stop share dulu. Kita harus buka dulu, apa sih namanya, kita harus buka dulu kita mulai di sini ya. Kita buat new dataset, bisa ya, seperti ini. Oke. Nah, share-nya berarti saya harus pilih dulu. Oke, berarti saya share kembali yang sudah saya pilih tadi. SPSS. Mana ini? Saya ambil yang dataset. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita copy, saya datanya ngambil dari sini saja yang tadi. Ini data yang dari yang X tadi. Excelnya tidak usah, biar nggak usah ganti-ganti share ya. Tetap di sini saja. Kita masuk ke SPSS-nya. Ini agak lamban. Selalu SPSS selalu agak lamban ya. Karena memang membutuhkan satu ruangan yang besar. Nah, ini sudah muncul di sini ya. Kita ambil yang data view. Nah, di sini kita paste di sini ya. Nah, kemudian kita mau kasih nama apa? Namanya misalnya di sini adalah datanya X, kemudian di sini labelnya kita ambil apa ya, misalnya nilai. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Kemudian kita cari analyze ini deskriptif ya. Anda mau pakai yang di sini boleh, deskriptif yang di sini. Kemudian yang di sini nilai X kita pindahkan ke sini, klik sini. Kemudian kita ambil option, kita yang mau ambil apa? Mean, standar deviasi, maksimal, minimum, variance misalnya, range misalnya, ini semuanya kita klik semuanya, misalnya kita mau ambil seperti ini, kemudian di sini sum. Oke. Kemudian di sini continue, baru kemudian oke. Nah, seperti ini muncul, mungkin saya harus stop screen dulu ya, kemudian saya ganti munculkan hasilnya. Oke, saya munculkan hasilnya, mana ya tadi, dataset output. Nah, yang di outputnya akan seperti ini. Jadi ada N statistik, di sini ada range-nya, minimum, maksimum, sum-nya, totalnya, di sini dan seterusnya sampai kursosis ya. Oke, seperti ini. Ini sampai di sini jumpa kita untuk pembahasan statistik, dan nanti pada saat tugas saya minta Anda kembangkan lagi untuk menjadi analisis. Ini kan hanya untuk mengolah data. Nah, dari hasil dari analisa ini kita bisa buat hasil analisa data ini kita buat untuk mengambil keputusan. Andaikan Anda menjadi, oke sekarang masih andaikan menjadi siapa gitu ya, tapi next time Anda mudah-mudahan menjadi seperti yang Anda inginkan. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat-sehat selalu ya.